حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa mendapat limpahan barokah, rahmat, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan saya dan panjenengan semua hadir di masjid ini. Kita mengerjakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah salat subuh kita Bapak Ibu, yang kemudian kita lanjutkan duduk bareng di tempat ini, di majelis ini, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan saya dan panjenengan semua, menjadi sumber datangnya ampunan Allah Ta'ala buat kita semua, dan kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu kita membahas hadis ke-41. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Belum beriman seseorang dari kalian hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya
taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa. Nggih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, belum beriman seseorang dari kalian, hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya. Hawa itu keinginan nggih. Hawa. Makanya dalam bahasa kita hawa nafsu itu. Hatta yakuna hawahu, hingga keinginannya, kehendaknya, hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa. Mengikuti itu tunduk patuh, ndak mangkel, ndak jengkel, ndak bendol mburi, itu namanya tabaan Bapak Ibu. Kata Imam Nawawi, haditsun sahihun, hadits sahih. Rawainahu, kami meriwayatkannya, fi kitabil hujjah, dalam kitab al-hujjah, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Nawaqidul Islam boten? Halo? Nawaqidul Islam. Halo? Belum nggih? Nawaqidul Islam itu pembatal-pembatal keislaman Bapak Ibu. Kalau dalam Toharoh, fikih itu kan kita belajar tentang nawaqidul wudu, nggih, pembatal-pembatal wudu. Jadi sampean sudah wudu ini, mau sholat ya kan? Nah, terus ada yang membatalkan wudu. Napa Pak yang membatalkan wudu itu? Dalam mangan gemplo, dalam kentut, terus napa selain kentut? Minum itu membatalkan wudu mboten? Nek minum kopi ndak? Nek ngerokok mau sholat wajib nggih. Nggih, jadi pembatal wudu itu pipis, BAB, kentut, nggih. Tidur yang pulas, makan daging unta, nggih. Terus menyentuh wanita dengan syahwat. Kalau panjenengan misalnya menyentuh istrinya sendiri ya dengan syahwat, nah itu juga membatalkan wudu. Kenapa? Karena kalau dengan syahwat itu memicu keluarnya air mandi. Nasi mandi. Air madhi. Jadi yang keluar dari laki-laki dan perempuan itu kan ada madhi. Itu ketika terangsang Bapak Ibu, ada mani. Ini yang nanti jadi anak itu, ada wadi. Wadi itu yang keluar ketika kondisi capek. Capek biasanya keluar pas tidur gak terasa atau bareng pipis. Kalau pada wanita, wadi ini identik dengan keputihan. Nggih. Jadi ini membatalkan wudu. Intinya jenengan berwudu terus datang beberapa pembatal ini. Terus panjenengan sholat tanpa wudu. Sholatnya sah enggak? Berarti wudunya batal kan? Nawaqidul Islam juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang itu secara lahir ya masih sholat, masih puasa, zakat, haji. Tapi ketika dia melakukan satu dari pembatal-pembatal keislaman ini, maka statusnya keluar dari Islam. Nah, ini bahaya Pak. Makanya kita wajib belajar ini biar ngerti. Jangan sampai terjadi pada kita kan. Dan itu ada 10 Pak yang disepakati para ulama itu. Dan ini insya Allah hadis kita berkaitan dengan pembatal yang kelima. Kalau enggak keenam. Yaitu yang membenci salah satu dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ndak orang Islam tapi benci zakat? Meskipun dia berzakat loh Pak. Ada ndak orang Islam benci sholat, benci jilbab, benci haji meskipun dia haji, yeah. Atau membenci, masuk saya zina gak oleh, zina enak gitu. Meskipun dia tidak berzina Pak, tapi dia memiliki seperti itu sedikit tentang tidak terima terhadap syariat, maka dia sudah keluar dari Islam. Nah hadis kita
berkaitan dengan itu. La yu'minu ahadukum, makanya belum beriman seseorang dari kalian hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa. Mending dia itu tunduk patuh, Pak. Tunduk patuh, ndak mengkritik, ndak bantah, tapi kemudian dia melanggar. Ya, itu lebih selamat ya, sampai keluar dari Islam itu. Itu paling dosa besar gitu aja. Tapi kalau orang itu sudah nggak nerima, misalkan kayak masalah zina tadi, ya. Sopo sing ngomong zina itu haram, sementing suka sama suka misalnya gitu ya. Meskipun dia tidak pernah berzina, tapi kalau dalam hatinya dia punya keyakinan seperti itu dia sudah keluar dari Istanbul. Dari mana? Tadi saya ngomong nopo? Dari Islam. Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk dasar paling agung dalam Islam, yang Islam itu ingin menancapkan dasar-dasar ini dalam jiwa orang beriman, adalah tunduk patuh kepada syariat. Nah, apa maksud tunduk patuh kepada syariat ini? Jadi seorang muslim itu perbuatannya, perkataannya, semuanya itu tidak melenceng dari syariat gitu loh. Semuanya perkataannya, perbuatannya itu muncul dari syariat, berkaitan erat dengan hukum-hukum syariat. Nah, ketika dia sudah seperti itu Bapak Ibu, semua perbuatannya, semua perkataannya itu berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan qala Allah qala Rasul, maka disinilah imannya itu bisa dikatakan sebagai iman yang sempurna. Makanya hadis kita, hadis ke-41 ini menunjukkan pentingnya apa? Pentingnya kita itu menetapi manhajnya Allah Ta'ala. Manhaj itu jalan. Manhaj itu apa yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Pentingnya kita itu tunduk patuh kepada hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, gitu. Mencintai apapun yang diperintahkan oleh Islam, membenci apapun yang dilarang oleh Islam, dan dalam hati kita itu tidak ada sedikit pun rasa bendol buri. Napa Pak bendol buri niku? Gak terima, membantah, gak seneng gitu loh. Gitu. Nah, dikatakan di sini la yu'addu imanul abdi shadiqan, tidak dianggap hamba itu imannya itu benar-benar tulus hatta yakuna ala misli hadhil halati minal inqiyad, hingga kondisinya itu seperti ini dalam hal ketundukan. Jadi tunduk, ya, tunduk patuh kepada syariat zahiran wa batinan, secara lahir batin. Ini pasrah sempurna kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis disebutkan dalam surat An-Nisa 56. Nggih. Tolong dibuka suratnya An-Nisa 56. Udah ketemu? An-Nisa ayat. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu dereng? Ayo kita baca bersama-sama. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Bareng-bareng kok. Nah kok aku dewe sing maca lho. Dorong mak tak iya. Nggih. Nggih ta. Berarti salah iki bukune ini.
Sebentar. Jangan-jangan Al-A'raf, ayo. Oh, 65. Nggih, Anissa 65. Kune sing salah mboten kula lho nggih. Nggih, ngapunten. Nggih. Ini 65. Sampun ta? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ngapunten sanggi apa? Agak batuk-batuk ini. Ya, bukan agak sih, batuk-batuk nemen nggih. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ayo diulang panjenengan semua bareng-bareng. 1, 2, 3. Nggih, matur nuwun. Yang baca artinya sinten? Ada artinya mboten? Nggih, monggo Pak, tolong dibaca artinya. Nggih. Jadi ayat ini Bapak Ibu itu sabab nuzulnya ada orang munafik dengan orang Yahudi, nggih. Ada perselisihan di antara mereka. Si Yahudi ini malah yang Yahudi ngajak berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si munafik ndak mau, ndak kita pergi aja ke Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf itu waktu itu pimpinan orang Yahudi di Madinah. Ketika mereka belum diusir dari kota Madinah, Bapak Ibu. Ya. Jadi ngakunya muslim tapi nggak mau berhukum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mengambil hukum kepada orang Yahudi. Gitu loh. Ya. Akhirnya karena si Yahudi ngotot, mereka tetap datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan hukumnya, maksudnya memenangkan si Yahudi, Pak. Tapi si munafik ini masih masih nggak terima. Nggih, masih nggak terima. Gitu kok akhirnya mereka pergi ke Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Gitu loh. Nah, ketika cerita kepada Umar, ya, Umar bilang kepada si Yahudi, "Begitukah ceritanya?" "Iya. Cik, tunggu sini ya," gitu. Akhirnya Umar tuh masuk ngambil pedang, Pak. Ngambil pedang, si munafik dibuat dingin, Pak, maksudnya. Ya dibuat mati gitu loh. Si Yahudi lari terbirit-birit. Kata Umar, ini loh hukum bagi orang yang tidak terima dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah mengatakan fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Selama ini dalam Al-Qur'an Allah itu kan bersumpah dengan makhluk kan Bapak Ibu nggih. Walaili
wasyamsi wadduha wan nahari wal fajri, dengan malaikat wan naziati gharqa wan nasyitati nashta wadzariyati darwaya. Jarang Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya. Ini saking nemene gitu loh. Maka Allah berfirman, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka itu betul-betul tidak beriman. Masih sholat, masih zakat, masih begini, tapi kalau tidak menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus apa? Iya, sebagai pemutus perkara yang diperselisihkan, sebagai pemberi hukum ya. Itu kata Allah, maka demi Tuhanmu la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikanmu hakim wahai Muhammad, menjadikanmu sebagai pemberi keputusan fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Makanya kalau ada muslim, sama-sama muslim, kemudian ada perselisihan Bapak Ibu. Itu dalam surat An-Nisa 59 dah. Ya. Ya Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in. Oh ya 59 sebelumnya nggih. Kan itu, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Sudah ketemu? 59 ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pendapat, bertikai dalam satu perkara, apa kata Allah? Farudduhu, kembalikan kepada Allah, war rasul, dan kepada Rasul. Itu ciri orang beriman. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ciri orang beriman begitu. Ketika ada apa-apa Bapak Ibu, pemberi keputusan hukumnya qala Allah qala ar-rasul. Kalau kemudian ada orang beriman gak terima ya dengan hukum Quran, gak terima dengan hukum hadis, masih di haji ping 7 loh misalnya ya, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Itu Pak. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikanmu Muhammad pemberi keputusan dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Satu, okay? Jadi menjadikan Nabi sebagai pemberi keputusan. Yang kedua, ndak bendol mburi. Kan kadang-kadang orang itu sudah diberi keputusan tapi nggak terima kan, bendol mburi kan. Ini ndak bendol mburi Pak. Kalau bendol mburi itu munafik, kayak tadi yang dibuat Umar dingin itu. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadait. Mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan ya dalam perkara yang kamu putuskan Muhammad. Yang ketiga apa? Wa yusallimu taslima, dan benar-benar pasrah, benar-benar nerimo gitu loh. Kira-kira jenengan ini di posisi yang mana Bapak Ibu? Halo? Paling kesin kayak dibandingin Mbak Umar Mang paling. Atau gimana? Nggih, jadi ini seorang mukmin tuh begitu. Sami'na wa ata'na, enggak berani ngeritik Quran, enggak berani ngeritik hadis ya. Apapun perintah dilakoni, apapun larangan ditinggalkan. Bukan bos, lapo ayo ke oleh ya gitu. Enggak, sami'na wa ata'na. Nggih. Dan ini Bapak Ibu, agar kita bisa sampai ke tingkatan surat An-Nisa ayat berapa tadi? 65 ini. Nggih, tadi kan 56 kebalik itu. Nggih, jenenge makhluk kan enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah nggih. Makanya salah tulis itu. Agar kita bisa sampai ke tingkatan ini Bapak Ibu, caranya ya apa? Caranya hamba itu harus mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ya. Jadikan Allah
dan Rasulnya itu yang paling dicintai di atas segala-galanya. Sehingga selalu mengedepankan perintah Allah dan Rasulullah atas segala perintah yang ada gitu. Misalnya dia punya pekerjaan. Dalam pekerjaan itu bosnya itu melarang dia sholat misalnya. Nek orang itu lebih mengedepankan qala Allah qala Rasul, dia ngomong begini, aku urip lo gawe ibadah. Sementara kerja kan sampingan. Nggih. Masih gak kerja mbek bathukmu. Gak kerja mbek dapurmu gak paten aku mending metu. Gitu Pak orang beriman itu. Bukan lo anak aku metu teko kene lak gak iso mangan. Itulah model orang-orang munafik seperti itu. Jadi orang beriman itu menjadikan qala Allah qala Rasul yang paling pertama kali. Dia yakin ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberinya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah dia perkirakan. Dalam hadis ya, itu ada maknanya seperti ini, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairam min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti menggantinya yang jauh lebih baik. Jadi itu seorang mukmin itu, Pak. Jadi mendahulukan perintah Allah, perintah Rasulullah atas segala perintah yang ada, dan mencintai Allah serta Rasulnya di atas segala sesuatu. Begitu Pak. Makanya panjenengan itu kalau mencintai anak, mencintai istri, mencintai cinta monggo. Tapi jangan sampai mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kerja monggo. Tapi jangan sampai saking senangnya kerja akhirnya lali sholat, lali ini, lali itu. Jangan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah namanya anak-anak, harta menjadikan kalian lalai, sibuk sehingga enggak zikir. Itu dalam surat apa? Surat Al-Munafiqun. Berarti artinya ciri orang munafik sibuk dengan anak, sibuk dengan harta gitu Pak. Padahal innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu fitnah. Bisa jadi fitnah pada satu sisi Pak. Tapi kalau pada sisi yang lain itu bisa menjadi ajang pahala. Nggih. Nah, makanya silakan dibuka surat At-Taubah ayat 24. Sing ora salah meneng ini. At-Taubah 24. Sudah ketemu? Halo. GPL. Napa? Oh, nggih benar berarti. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama-sama. At-Taubah itu tidak boleh baca bismillah loh Pak. Surat apa namanya? Nama lainnya apa? Tidak pakai al. Baro'ah. Karena awalnya kan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah. Jadi At-Taubah itu nama lainnya adalah surat Bara'ah, enggak pakai al. Sama Quraisy. Quraisy itu enggak pakai al, Pak. Al-Quraisy. Ya diguyu sampean. Kapan Al-Quraisy? Enggak ada. Abasa, Al-Abasa. Oh, enggak ada. Jadi Abasa Quraisy enggak pakai al, ya. Ini enggak pakai baca bismillah di awal maupun di akhir. A'udzu aja. Nama lain daripada surat At-Taubah ini adalah Al-Fadhihah. Jadi sama seperti Al-Fatihah, cuma taknya diganti dhad. Diganti apa? Dhad. Dhad itu apa? Sama dhad bedanya apa? Kalau dhad itu kayak shad. Al-Fadhihah. Apa arti Al-Fadhihah? Al-Fadhihah itu yang membongkar. Bongkar apa? Jadi tidak ada satupun sifat orang-orang munafik kecuali semuanya dibongkar dalam surat At-Taubah.
Kita sebagai seorang muslim itu patut hati-hati atau patut bersantai-santai Bapak Ibu? Berhati-hati. Makanya baca nggih, surat At-Taubah ini, renungkan, jangan-jangan nok diriku kok ono sifat munafik yo. Ini kok aku pengen masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Lah kali surga makni ta, kan gitu. Nah, karena banyak orang itu gak merasa Pak aman-aman tiba munafik dia gitu kan. Makanya kita belajar. Kalau Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan banyak para sahabat lainnya sangat takut atas diri mereka dari sifat munafik. Maka bagaimana dengan saya gitu loh. Jadi ada seorang sahabat itu dipanggil dengan sahibu sirrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahasia-rahasia, data-data rahasia Nabi itu ada pada dia Pak. Sahabat itu namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Umar itu bertanya begini Pak kepada Hudzaifah. Fah. Itu bahasa saya Pak. Kono fah ada tak? Ini orang Arab manggilnya kan ya lengkap. Kita laan Abdul Aziz jis. Ya. Jadi dia Umar ini datang. Kata Hudzaifah. Ya. Kira-kira saya padahal Umar loh. Umar itu kan orang nomor berapa dalam Islam? Nomor 2 kan? Ya pisahnya Nabi Umar itu. Hudzaifah, aku ini loh. Kira-kira itu termasuk di data orang-orang munafik enggak? Kayak seperti itu Umar itu. Kepada Hudzaifah. Padahal Umar loh Pak. Nek Umar loh merasa dia munafik. Dan neo saya kafir paling gitu. Gitu loh Pak. Jadi kita harus berhati-hati gitu. Jadi kata Hudzaifah, kamu bukan orang munafik gitu. Cuma antara kamu dengan kemunafikan itu ada pintu. Jadi ada pintu. Nah Umar mulai paham. Ya. Pintu itu nanti dibuka apa dihancurkan. Dihancurkan. Nah Umar paham pintu itu dia Pak. Makanya sejak Umar wafat itu kan banyak fitnah kan. Dibunuhnya Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Perang Siffin, perang Jamal. Kan terus kan. Jadi setelah Umar bin Khattab ini wafat, Bapak Ibu itu banyak terjadi fitnah. Jadi pintu itu adalah Umar. Maksudnya kalau Umar saja yang seperti itu sahabat Umar, yang jelas-jelas sudah dijamin masuk surga Bapak Ibu. Nomor 2 kan setelah Abu Bakar kan. Itu masih takut akan kemunafikan. Masuk kemudian kita merasa aman gitu loh. Jenengan wis dijamin surga belum? Ya insya Allah mudah-mudahan ngoten nggih. Insya Allah kita semua masuk surga tanpa adab, tanpa hisab Bapak Ibu. Makanya kita ya berusaha memperbaiki diri. Kita baca surat apa tadi? Al-Baqarah. At-Taubah. Jangan sampai dalam diri kita itu ada sifat-sifat orang munafik. Nggih, ayo kita baca. Surat apa tadi? At-Taubah ayat 24. Jenengan lapo gitu kok saiki Pak Bekah. Oh kaya ngimahi masjid lain katanya. Udah keturunan kono ayo. Iya, surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak boleh bismillah. Sudah? Ayo bareng-bareng. 1 2 3. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ulang.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Mohon artinya, nggih. Nggih, monggo Pak Bekah. Iya, jadi yang digaris bawah itu 8 perkara tadi itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad. Wes titenono wae gitu kata Allah. Titenono wae delon dhewe ngono gitu. Dan Allah mencap bahwa mereka orang-orang fasik. Jadi jangan sampai 8 perkara itu lebih kita cintai Bapak Ibu daripada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita sudah bebas, sudah bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari 8 perkara tadi, so pasti nanti insya Allah kita bisa ke tingkatan tadi yang surat An-Nisa ayat 65. Yeah. Jadi yang namanya cinta itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar slogan Bapak Ibu. Tapi yang namanya cinta itu harus berbuah apa? Buahnya itu perbuatan dan tunduk. Karena yang namanya cinta itu kan butuh bukti kan. Pak Beka jadi cinta nggak berani nikah ya nggak cinta ngono iku Pak Beka. Nggih. Jadi harus ada pengorbanan yang namanya cinta itu, bukan abang-abang lambe tok gitu loh. Nggih. Makanya para ulama mengatakan kullu man idda'a mahabbatallah, siapapun yang ngaku mencintai Allah walam yuwafiqillaha fi amrihi, tapi dia enggak patuh terhadap perintah Allah, ngaku cinta tapi enggak gelem patuh, fada'wahu batilah, maka pengakuannya itu batil, ngomong tok ombo gitu loh Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa cintanya para sahabat itu. Jadi ketika turun ini untuk para sahabat wanita ya. Nanti jenengan bandingkan dengan istri-istri panjenengan. Nek misalnya belum, berarti kewajiban panjenengan untuk mendidik, mengkandani gitu kan. Jadi zaman dulu Bapak Ibu itu kan jilbab itu kan belum wajib. Jilbab itu belum wajib. Barang ketika diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Surat apa itu? Surat apa? Al-Ahzab. Nggih. Itu, Pak. Enggak pakai nunggu besok, enggak pakai nunggu nanti. Bukannya sik tak nyelengi dhisik gitu ku kain. Enggak. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu nisa'al muhajiratil awal. Semoga Allah merahmati para wanita muhajirat yang pertama. Lamma nazalat ayatul hijab,
ketika turun ayat hijab yang mewajibkan hijab, dan mereka kan nggak ada Pak, nggak ada pakaian kan. Mereka lebih miskin daripada kita loh. Jenengan pakaiannya berapa? Sahabat itu ono sing pakaiannya mek situk gantian mbek bojone loh. Nah, itu yang kata Aisyah, apa yang mereka lakukan? Syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka itu langsung Langsung merobek bagian bawah rok mereka untuk digunakan sebagai khimar. Khimar itu apa? Kerupuk. Napa? Coba saya ngomong kerupuk emang. Pak Beka ya. Nggih, jadi mereka nggak pakai ngomong engkau dhisik gitu dong duwe ndak. Langsung mereka tuh merobek bagian bawah roknya untuk dijadikan sebagai kerudung gitu, Pak. Itu sahabat itu nggak pakai nanti, nggak pakai besok. Masya Allah, itulah hikmahnya. Bukan hikmahnya, itulah yang menjadikan mereka itu sebaik-baik generasi, Pak. Setiap ada perintah itu langsung dilakoni. Ketika ada larangan langsung ditinggalkan. Kalau kita kan enggak. Dimi, si engkau disik belum datang hidayah. Mau gorong kalau hidayah kok seneng gitu kan. Nah, jadi kata Anas bin Malik tentang diharamkannya Bapak Ibu daging keledai piaraan. Ya. Kata Anas, ya. Wa huwa yasifu lana, dia menceritakan kepada kita masyhadan, satu peristiwa min ghazwati Khaybar, dari perang Khaybar. Fayaqul, dia berkata, kata Anas, asobna humuron, kita itu mendapatkan keledai-keledai, jamak kata himar. Kerudung juga himar, Pak. Cuma kalau kerudung itu pakai kho, nggih. Kalau himar itu keledai. Kita mendapatkan keledai, fatabakhnaha, maka kita masak. Fanada munajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian datang penyerunya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum an luhumil humur, melarang kalian dari daging keledai piaraan. Fa innaha rijs, karena dia itu najis. Apa yang mereka lakukan? Fa ukfiatil quduru bima fiha, semua panci-panci itu langsung ditumpahkan gitu semuanya. Wa innaha latafuru billaham, padahal panci-panci itu mendidih dengan penuh daging keledai tadi itu. Langsung dibuang semua. Nggak pakai wis tajibiti direk terakhir nggak begitu. Langsung dibuang semua. Seperti itu pula ketika diharamkannya ayat tentang khomer. Ketika turun surat Al-Maidah, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Langsung para sahabat itu mengatakan intahaina, sehingga gentong-gentong khomer itu langsung dikeprui, Pak. Dikeprui sampai jalanan kota Madinah itu penuh dengan khomer, saking banyaknya gitu. Nah, ini yang menjadikan bahwa khomer itu tidak najis, karena jalanan penuh dengan khomer, mereka lewati berangkat ke masjid, dan ada riwayat Nabi menyuruh mereka cuci tangan, apa? Tangan apa kaki? Cuci kaki, ya. Makanya alkohol kalau ditaruh di minyak wangi, karena alkohol itu hukumnya sama dengan khomer, maka minyak wangi tidak najis, boleh digunakan untuk saum. Napa? Saum napa salat? Sapa sing ngomong saum, Mang Pak Beka nggih. Lho Pak Beka lho gak nangkin ayo mikir apa? Nggih. Salah bukan terlambat soalnya. Nggih. Jadi ini Bapak Ibu, nggih. Jadi hadis kita, la yu'minu ahadukum, belum beriman salah seorang dari kalian. Hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya, tabaan, tunduk patuh tanpa tapi, lima ji'tu bihi, kepada apa, yaitu syariat yang aku bawa. Nggih. Jadi kita harus mendorong diri kita ini Bapak Ibu, bagaimana
agar diri kita tunduk patuh kepada syariat gitu. Jangan ngeyel. Jangan ngeyel. Ketika syariat sudah menggariskan seperti ini, sudah sami'na wa ata'na. Meskipun jenengan tidak suka gitu. Warisan. Sekarang lebih banyak mana Pak orang Islam ketika mewarisi ya. Warisan itu dibagi rata apa sesuai syariat? Rata-rata orang Islam milu bagi rata. Padahal kan kalau syariat apa? Lidzakari mithlu haddil unsayain. Untuk laki-laki 2 bagian perempuan. Kan aneh kan. Katanya muslim, ngakunya muslim, pingnya dipanggil abah, wis haji, gak dipanggil pak haji, gak noleh. Tapi ketika ada pembagian syariat minta dibagi rata. Ini gimana? Doremak tak iya kan begitu. Berarti itu belum apa tabaan lima jitu bihi. Nggih, sampun waktunya sarapan nggih. Sudah syuruk boten? Oh belum. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Insyaallah demikian. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampun syuruk niki? Sampun. Nggih. Jadi jangan lupa salat 2 rakaat Bapak Ibu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.